adalah pendampingan industri pertanian. Satu ya, kemarin kan yang ke nol. Oh yang Itu masih hanya bincang-bincang tentang apa yang sudah dipelajari, prosesnya bagaimana, itu masih kemarin. Tapi pendampingan yang ke-1 nanti yang akan kita tanyakan di sini tetap juga sama seperti yang kemarin. Yang pertama itu tentang proses yang sudah berjalan dan apa capaian yang sudah dicapai dalam 1 bulan ini. Kemudian tapi untuk kali ini kita akan minta juga feedback dari kepala sekolah, kembali dari kepala sekolah, bagaimana tentang perubahan dari Kusudia setelah mengikuti program lainnya, dan juga nanti feedback dari rekan sejawat Bu. Ya, oke baik. Nah yang pertama Bu, kita ke ini dulu proses ya, yang proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Nah proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Baik, di wawancara kemarin pendampingan nol, kita sudah bincang-bincang ya. Ada yang bisa intikan adalah membuat desain pembelajaran. Jadi karena kondisi sekolah dalam bulan ini sudah berakhir pembelajaran, sudah ujian dalam rangka penilaian akhir tahun. Rasanya sangat tepat sekali kalau aksi nyata saya bulan ini memang mendesain pembelajaran seperti itu. Saya ingin pada pendampingan itu ya, saya ingin membuat desain pembelajaran yang sebanyak-banyaknya yang berpihak terhadap murid, kemudian yang di dalamnya itu memuat pembentukan karakter Pancasila, juga untuk kompetensi global sesuai dengan visi yang saya rumuskan. Itu visi yang saya rumuskan, mewujudkan murid yang berkompetensi global dan berkarakter Pancasila. Jadi untuk bulan ini saya nggak muluk-muluk Ibu, saya masih tahap dalam pembuatan desain untuk semester depan, untuk tahun ajaran baru, karena memang situasinya seperti itu. Namun untuk kompetensi global, di sini saya bersama siswa ada kegiatan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menghadapi globalisasi dengan mengikuti virtual personal shop training dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Di mana di sini saya berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris untuk melatih siswa yang tampil juga berkolaborasi secara nasional. Jadi di sini sebenarnya siswa itu bukan hanya nasional, ada lokal, ada nasional. Jadi mereka dengan 2 bahasa. Untuk yang nasional inilah yang dilatih oleh guru bahasa Inggrisnya untuk tampil dalam bahasa Inggris. Kemudian selain itu juga pada bulan ini juga masih masa persiapan kemarin itu untuk KSN, KSNK. Di situ saya berkiprah, termasuk 2 hal ini adalah mengasah mereka untuk dapat menguasai kompetensi globalnya. Jadi saya melaksanakan kegiatan itu di dalam kelas dan di luar kelas. Jadi bukan hanya di dalam kelas saja. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi yang sangat tinggi. Terima kasih. Kemudian yang kedua nih, apa yang menjadi rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya? Rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya, seperti yang di awal tadi saya katakan di awal ya. Pada sebelumnya Ibu bertanya juga sama saya, apa tindak lanjut yang akan datang? Saya ingin mendesain dulu. Karena tanpa desain Bu, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa desain bisa saja kita melakukan sesuatu, tetapi tidak ada kontrol. Apa yang mau kita buat nggak ada. Sama saja kita berjalan tanpa tujuan. Seperti itu. Pemetaannya nggak ada.
Iya, didesain. Terus capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini apa? Capaian yang sudah diperoleh. Capaian yang sudah diperoleh. Ini kan BPU masih belajar dari kemarin ya. Kan udah ada jadi kan rencana finalisasi sudah. Ini capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir. Iya. Untuk capaian secara real dan seperti KSLA itu belum ada. Kelasnya apa yang paling rendah? Belum ada pengumuman ya. Apakah memang yang selama ini kita buat itu sudah tidak, tapi keberhasilan ini sudah diukur dari apakah dia juara 1, juara 2 seperti dia. Setidaknya mereka sudah berusaha. Jadi hasil akhir itu adalah pembang saya rasa. Yang penting dalam dilihat. Nah setelah udah dapat nih umpan balik dari rekan sejawat, bagaimana proses ibu ketika mendapatkan umpan balik tersebut? Sangat bahagia sekali. Sangat bahagia sekali ya. Hanya satu saya sangat bahagia, sama sepertinya orang jualan katanya untung 1.000 aja udah sangat senang sekali. Jadi hanya 1-2 orang saja pun saya sangat bahagia dengan apa tadi namanya feedback yang luar biasa, dan merasa ingin bersama-sama tadi juga bergerak dan menggerakkan ini. Kalau boleh tahu ini Pak pas jawabnya ada berapa orang yang wawancara? Satu, masih satu. Iya, saya berharap yang satu ini bisa menularkan seperti yang saya katakan, satu menjadi dua menjadi empat. Kemudian bagaimana ibu merespon umpan balik yang diberikan oleh Bapak Ibu melalui yang rekan sejawat terima dari rekan sejawat? Bagaimana ibu merespon umpan balik yang diterima dari rekan sejawat? Ya. Saya ingin mengajak beliau bersama-sama. Saya respon dengan gembira supaya bisa sama-sama seperti saya, sama lagi kembali kita sama-sama bergerak dan bergerak ke orang lain. Oke Bu, nah itu kan tentang rekan sejawat yang tadi sudah kita bicarakan. Sekarang kita kan ada juga itu kemarin kita umpan balik dari siswa kita itu. Nah, Bapak Ibu bagaimana Ibu memposisikan murid atau siswa dalam ekosistem belajarnya? Bagaimana Ibu memposisikan siswa atau murid dalam ekosistem belajar? Siswa mempunyai kodrat masing-masing. Saya memposisikan mereka sebagai manusia yang mempunyai kodrat berbeda. Itu harapan supaya mereka dapat menerima pembelajaran kita dengan sepenuhnya, ya, dengan kemampuan mereka, dengan kekuatan mereka sendiri. Kita tidak bisa memaksakan mereka harus menjadi baby kalau dia seperti itu. Saya tidak pernah memaksa mereka untuk harus aku 100% belajar matematika itu pandai matematika, tidak seperti itu. Mereka mempunyai kekuatan sendiri. Mungkin ada yang lambat, ada yang cepat. Tidak bisa mengikuti yang cepat saja. Secara umum kalau cepat seperti itu. Saya akan cepatkan mereka sebagai manusia masing-masing dengan kemampuan yang berbeda. Sesuai dengan kodrat kita fokus dia. Kita berpusat kepada siswa, tetapi kita juga punya komitmen. Kita juga mengumpulkan mereka tanpa mengurangi dari biar mereka yang menjadi kemudian kita masih lagi membuat memberikan pembimbing, mengarahkan, kemudian menuntun mereka untuk meneruskan ilmu. Itu Ibu membutuhkan murid dalam ekosistem belajar. Nah, setelah Ibu melaksanakan seperti sekarang, perubahan apa yang Ibu
meresahkan dalam hal interaksi terjadi. Pasti kan ada pasti ya. Ya, ini apa? Yang tadinya mereka belajar terpaku menunggu penjelasan kita kan seperti biasanya seperti itu. Mereka pertamanya mungkin ngomong, nah apa yang maksud ini seperti itu. Tetapi setelah mereka menerima, mereka tuh saya lihat apa ya, ada yang terlepas dari diri mereka, mungkin tekanan-tekanan ya selama ini belajar hanya menunggu penjelasan dari aslinya. Tapi sekarang ternyata mereka itu bukan hanya belajar, misal belajar matematika, bukan hanya matematika, tetapi juga mereka bergerak, mereka juga ada seni. Akhirnya mereka itu merasa ada kegembiraan, ada kebahagiaan yang dirasakan mereka dalam belajar. Tapi namun ada juga yang dibawa dari pelajaran itu. Jadi tidak hanya kalau kita buat cara bermain bernyanyi, tidak hanya bernyanyi atau bermain saja, tapi makna belajarnya itu tidak perlu. Mereka sangat banyak. Maknanya tetap itu ya, tetap caranya yang berbeda. Iya, dengan cara seperti main-main, seperti hanya bernyanyi, tetapi ada tujuan dari pembelajaran itu tetap tercapai. Sama dengan tematik yang Iya. berbeda ya. Kira Ibu, apa saja upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan cita, rasa dan karsa dari murid Ibu? Upaya yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan cita, rasa dan karsa dari murid Ibu. Ini kan tentang pribadi kita memperlakukan dia, bagaimana kita dengan mereka, bagaimana kita mengontrol dari karakter mereka supaya mereka itu tetap mempunyai nilai-nilai kepribadian dengan cara bersikap kita mentoladan kita sendiri. Sehingga mereka bisa mencontoh kita dari dari juga, kemudian bisa memberikan juga kontrol kepada mereka bagaimana mereka bersikap dan bagaimana mereka juga bersikap dengan transformasi ini. Terus respon dari siswa Ibu ketika Ibu meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan. Bagaimana respon dari anak kita ini ketika Ibu meminta pendapat atau umpan balik mereka terkait proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan, termasuk perubahan yang sudah Ibu lakukan sesuai pembicaraan yang ada dalam Toro. Iya. Mereka sangat antusias, saya lihat. Sangat antusias, semangat memberikan respon yang tersebut, dan mereka ingin seterusnya seperti itu. Jangan cuma ini aja, ingin maunya semua guru pun seperti itu. Memang pada dasarnya anak-anak ini tidak mau, mereka ingin juga nyaman dan menyenangkan, pasti belajar yang bagus. Makanya waktu saya pada awal saya masuk tangan berusaha, saya nggak mau, saya buat relaksasi dulu. Usia pertama masuk kan saya buat relaksasi. Awalnya mereka juga bingung apa ini belajar tidak saya, tapi waktu umpan balik mereka sangat antusias, sangat ingin belajar yang seperti itu, sampai menyenangkan, tapi tidak mengurangi makna belajarnya. Terus bagaimana perasaan dan apa yang ada dalam pikiran Ibu mendapatkan umpan balik dari murid? Sebenarnya perasaan saya ini, apakah saya bisa semua, karena tidak semua materi ya, kadang ada materi itu yang serius, memang kita materi itu dia harus fokus pada materinya,
Oleh karena itu saya pengen dengan materi apapun bisa dibuat seperti itu. Apapun materinya, tantangannya seperti apa, bisa kita buat belajar dengan bagaimana supaya kondisi anak ini kita buat bahagia setinggi-tingginya seperti filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah itu masih belum, kita masih banyak belajar dan pembiasaan. Belajar pun kita, tapi kalau kita tidak membiasakan diri kita, itu tidak akan tercipta. Cipta itu tidak ada, karsa juga tidak ada. Rasa dan karsa itu juga tidak ada. Kalau kita hanya berpikir tapi tidak mengaplikasikannya seperti itu. Jadi saya ingin ini menggerakkan ini, kan sudah tergerak. Untuk menggerakkannya itu bagaimana supaya kita memang apa yang kita dapat selama ini bisa kita aplikasikan, bisa kita tularkan. Saya ingin seperti itu. Saya rasa ini masih berapa persen? 2%. Walaupun ya karena masih satu ya, dan waktu situasi itu juga tidak mendukung karena PJJ, kemudian kita juga tatap muka sudah habis materinya sudah bersedia. Kita masih banyak harapan. Semoga nanti di semester 1 tidak hanya itu saja yang kita dapat, tapi kita bisa menerapkannya. Makanya di untuk ini saya sudah punya di desain pembelajaran tadi, saya sudah punya. Di mana desain pembelajarannya itu sudah di situ terdapat untuk menanamkan karakter Pancasila, profil pelajar Pancasila dari permukaan sampai penutup di luar kelas juga seperti itu. Karena kadang-kadang kita ini guru udah belajar, udah ngajar di kelas, udah selesai tugas, kita tidak memikirkan bagaimana siswa itu di luar kelas. Ya kita nggak pernah, sepertinya kurang peduli. Mungkin saya sendiri seperti itu juga. Ini pokoknya udah ngajar sudah selesai. Padahal tugas kita bukan sampai di kelas saja, di luar kelas juga kita harus kontrol terhadap diri sendiri juga, terhadap siswa juga, supaya apa yang kita impikan, murid apa yang kita impikan itu bisa terwujud. Terus bagaimana yang merespon balik dari sebelumnya? Ya. Saya sangat mengapresiasi juga apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan dalam umpan balik. Yang saya katakan itu ke diri saya. Kalau murid berharap, jadi respon saya itu ya saya berjanji dalam hati saya kepada mereka. Yang pertama saya apresiasi terhadap mereka, kan hanya apresiasi. Namun itu saya kembalikan kepada saya sendiri. Apakah saya bisa melanjutkannya? Apakah berikutnya saya seperti itu? Atau hanya untuk tugas saja? Ya saya berharap saya bisa ke depannya itu memang betul-betul menerapkan, bukan hanya ngomong kosong. Oh iya, bukan hanya karena tugas selesai sudah. Karena itu apa namanya ya, fenomenal ya, apa namanya? Yang penting tugas selesai sudah. Berjalan buat iya, kan ngomong kosong. Iya. Terus hal yang ibu tindak lanjuti berdasarkan umpan dan ibu bagaimana? Hal yang ibu tindak lanjuti berdasarkan umpan dan ibu kan Iya, betul. Tapi kan begitu saya tidak ingin itu berhenti di situ saja. Kembali lagi tadi ke desain pembelajarannya, karena kita memang belum tatap muka, belum belajar. Karena saat ini sedang dalam proses ujian dan sudah mau bagi rapor. Jadi kita nggak bisa memberikan feedback selanjutnya itu, kita hanya berencana sih. Kembali ke desain pembelajaran tadi, harus saya siapkan sebelum. Ini saya berjanji di sini dari kemarin juga. Tapi kadang-kadang janji itu dihilangkan oleh kegiatan-kegiatan yang
Nggak tahu udah sampai waktunya kita belum buat apa-apa. Jadi mudah-mudahan ya saya tidak janji tinggal janji, saya bisa membuat desain pembelajaran sebelum tahun ajaran baru. Tapi terkait tadi, walaupun libur, kami tidak ada libur. Ya, apalagi ini proses pembuatan jadwal. Oke Bu, nah ini kita nih udah tentang sekolah, Tapi mereka sebenarnya udah siap ya? Iya, Kita wawancara. kalau mau wawancara oke, Ya, biar mereka nggak apa datangnya ya. sebelumnya ini kita masuk dulu ke sini. Oke, Ini kan boleh. hal yang menarik. Nah, setelah proses pendampingan hari ini apa dan apa yang membuat hal tersebut menarik buat kita? Yang menarik ini tentang apa namanya? Isi pembicaraan kita tadi itu yang membuat saya berjanji. Bahwa saya hanya berbuat yang saya aksi nyata ini bukan hanya sekadar tugas. Saya mengingatkan itu dari wawancara tadi. Saya kembalikan ke diri saya. Apakah saya bisa ke depannya saya continue? Iya, seharusnya saya bisa continue. Tapi dalam pembicaraan kita pada hari ini pada saya ingin menguatkan diri supaya selanjutnya saya benar-benar menerapkan apa yang saya Kalau boleh jasahannya. Iya, rencana program. Iya, hanya PGP saja. Habis itu selesai. Iya, harus iya. Karena sedang yang bisnis itu kan kita tahu di jalan yang paling benar ya. Oke Bu, nah sekarang kan ini kan sudah selesai kita nih. Terus apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya? Kan perlu juga ini saya juga harus dikoreksi juga. Ini kan harus ada radikal founder ya. Kita juga harus tahu bagaimana caranya pendampingan berikutnya. Kita juga bisa belajar, kita bisa lebih menarik lagi proses pendampingannya seperti itu juga. Apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya. Pendampingan nanti berjalan. Iya. Sudah baik. Saya senang dengan wawancaranya, dengan pertemuan kita yang kemarin. Saya senang semuanya bagus. Yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki hanya seperti pendampingan masalah waktu ya. Iya, terlalu lama karena saya menunggu dari pagi. Kalau bisa kita bergerak tangan karena kita kan harus membuatannya. Iya, tugas pokok benar. Tugas pokok di sekolah kita ini tadi ke sekolah tentang ya pada data regional. Iya, saya masuk. Rencana memang betul sedikit sekolah pagi. Ini saya nggak ada dari silakan kan itu makanya saya terlambat makanya saya juga merasa itu aja cuma itu sama di pendampingan. Kemarin ada pendampingan baru itu masalah CGP mau digabung gitu. Iya. Kan Iya. satu-satu ada waktu. Iya, agak rekreasi. Rekreasi kita kan kita buat satu tempat di mana kita bisa. Oke Bu, terima kasih Bu sudah berikan waktu dan untuk hari ini mungkin untuk anak ataupun yang kita apa kabar Bu? Baik banget. Ini itu dengan Bapak ya? Nah, rekan sejawat dari Ibu Sulia ya betul. Kan Bu kan sudah tahu nih Ibu Sulia udah jalan 2 bulan tadi ya mengikuti program seperti itu. Memang itu ya, memang itu ya. Nah sekarang ini kita kan sudah tahu pasti ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan berarti kan sia-sia program untuk menerapkan gitu. Nah jadi ini langsung saya meminta membantu dari Ibu tentang perubahan dari Ibu Sulia yang terjadi di sekolah ini. Ini menurut Ibu ya. Nah menurut Ibu ketika Ibu meminta umpan balik mengenai Ketika Bu Sulia ceritanya, iya Sulia minta umpan balik sama saya. Ketika Di mana? Ibu Sulia meminta
sebagai rekan sejawat dari kuliah melihat ada perubahan lagi ya dan proses pembelajaran yang dilakukan boleh diceritakan Itu satu, kalau dari segi untuk kami, jadi seperti ibu ini saya mau sosialisasikan, katanya ayo motivasi kami, apalagi kami yang usianya agak-agak Bu, boleh minta masih surat bisa keterangan Randy? mungkin untuk meningkatkan pendidikan kami, untuk meningkatkan bagaimana cara kami memberikan pembelajaran yang baik sama anak-anak. Kemudian juga motivasi kami bagaimana biar kami lebih aktif lagi. Contoh saya setiap aktif, ayo dia ikut gitu. Tapi untuk saat ini saya belum tergerak. Tapi kalau untuk anak-anak saya lihat memang anak-anak sama dia pun kayaknya apa ya, anak-anak itu akrab gitu kan, karena pembelajaran kan ibaratnya pembelajaran yang aktif sama anak-anak, senang dan apa namanya, biar anak-anak itu tertarik dengan pembelajaran apa yang ditanamkan. Jadi saya lihat memang ada perubahannya. Anak-anak itu kan dengan kita lihat antara dulu yang satu dengan yang lain akrab dengan anak-anak pun senang, berjumpa dengan kita pun mereka tertarik. Itulah salah satu menurut saya ada perubahan terhadap guru itu ya. Nah, setelah perubahan yang sudah dilakukan oleh Bu Surya, apakah Ibu mendapatkan inspirasi dan motivasi dari aksi nyata? Iya, pasti begitu. Jadi awalnya saya tidak tertarik melihat dia, jadi saya belajar gimana caranya. Jadi motivasi diri saya sendiri, terutama itu secara khusus terhadap diri saya sendiri. Mudah-mudahan kalau memang ada rezeki, ada waktu, siapa tahu bisa, atau kenapa tidak. Ini masih kalau katanya usianya belum terlalu banyak, gitu kan, katanya usia 50 tahun ke bawah. Oh, saya 46. Tapi kata ibu ini, yang muda-muda kok yang ikut. Iya, apa juga sih, walaupun mungkin kita lebih tua dari mereka, yang tidak. Masih ada waktu untuk belajar. Iya, salah satunya itu belajar. Kita kan nggak belajar sama yang lebih tua aja bisa belajar sama yang lebih muda. Atau kita waktu kita belajar sama anak-anak pun bisa. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kabar tadi. Siapa namanya Indi? Ada Margarita. Kelas berapa nih? Ibu Sulia ini bagaimana Ibu Sulia memposisikan anak kami, anak ibu ada ya dalam pelajaran di kelas dari bagaimana Ibu Sulia memposisikan kalian. Nggak usah kalian nggak apa-apa lah ya. Aku kalau dari kasih besok kami ada gitu ya, anak kami kemudian ya dalam pembelajaran di kelas dan di luar pembelajaran. Kalau disebut itu seperti belajar guru bersiswa itu seperti teman juga juga sering ada berpikir sama juga sering ada menulis yang klasik yang tidak diambil dari dekat ya, ibarat teman sama kakak adik gitu ya, sama anak. karena kalau guru sama siswa kan ada canggung, Ya ada batas. Tapi kalau dari posisinya bisa sebagai teman, tapi aja aja diskusi itu posisinya ya. Terus apakah saya bertanya Windy ya, apakah Windy merasakan ada perubahan dalam interaksi Ibu Sulia di dalam proses pembelajaran di kelas? Ya, Windy merasakan ada perubahan menyenangkan
dalam interaksi yang dilakukan di seluruh selama mengikuti kurang lebih jalan perjalanan ini dari dulu kerjaan model. Jadi kalau diceritakan Saya udah itu sudah sering ada sisi dari melakukan event-event dari perubahannya yang dilihat dalam interaksi dalam proses pembelajaran ini. Proses pembelajaran bisa masuk ke dan sekarang itu maksudnya ya sebelum ini kemudian jalan selama jalan ini ada perubahan yang dimaksudkan menjadi dalam aksi pembelajaran. Ada berubah lah, tapi lebih menarik dengan game yang tidak lebih menarik dibandingkan oke lah zaman dulu bergame mungkin setelah itu menarik game yang tidak berubah menarik sekarang yang dilakukan Ibu Surya selama proses pembelajaran di kelas apa saja ya ternyata dalam kelas hari yang nyanyi itu pakai bernyanyi itu itu aja itu cara melihat sebagai gambar menggunakan perasaan tinggi terhadap perubahan yang dilakukan oleh Ibu Surya di dalam kelas perasaan bagaimana perasaan tinggi terhadap apa yang dilakukan oleh Ibu Surya di dalam proses jadi sedang belajar dia betah ya, nggak bosan lagi matematika kan soalnya biasanya kayak saya itu saya mau udah bagian matematika malah ini benar-benar cuci harus menarik dengan cara belajar Pak Mana burjiknya ada? Nggak ada. Mana? Burjik. Terus apa harapan ini terhadap kuliah selanjutnya? Kapan daftar ulang? Betul apa? Daftar ulang untuk anak baru belum dibuka tahu kan? 5 sampai 9. si lama Hari Sabtu pakai baju sekolah ya? Oke, terima kasih Windy ya atas waktunya. Dan itu baiknya sudah kita nanti dari pelajaran. Agak jauh mama. Sehat kan? Sama satu bulan kita masih isi. Bagaimana Ibu Surya mengusahakan strategi dalam pembelajaran dan belajar dengan menjadi kelas dan di luar juga Ibu Surya berusaha menjadi itu bagaimana? Kemungkinan di luar kan hanya dia saja baik. Apa kesan pokoknya lebih perhatian daripada guru-guru yang main
Terus apakah Eki merasakan perubahan dalam interaksi kuliah dalam pembelajaran bahasa? Sudah tahu kan kuliah itu program berpindahan. Nah kita dalam 12 dalam proses pembelajaran. Dia semakin membebaskan untuk merdeka belajar. Jadi kami tidak terikat pada suatu materi. Misalnya ini ada materi, kita nggak terikat. Jadi kami juga bebaskan diri untuk mengeksplorasi. Terus semakin mengasihkan dan tidak membosankan. Tapi dalam arti bukan terus apa yang dilakukan di kuliah selama pembelajaran kelas aksi nyata sekali apa yang sudah dilakukan membantu kami dalam mempelajari itu dengan nyanyian supaya kami melihat ini bahasanya memang perasaan terhadap yang dilakukan oleh kuliah dalam pembelajaran kelas yang tadi perasaan ini sangat keadaan kami tidak mengapa kayak belajar itu membuat guru tidak tertekan dan tidak bosan supaya kayak kemudian dalam praktik pengen coba keluar tapi usulnya itu berarti membuat kami itu kayak lama-lama belajar matematika itu nggak apa-apa nyaman ya betah ya kalau dengan guru juga betah ya tapi itu harapan Eki terhadap ibu Surya selanjutnya bagaimana? Berharap semoga Bu Surya makin maju, makin bisa melakukan suasana kelas, makin bisa membuat program-program bahkan guru-guru yang ada di sebenarnya untuk membuat program ketika belajar dan murid-murid pun jadi tidak tertekan lagi dalam belajar. Terima kasih ya Bu atas waktu Ibu yang sudah diberikan untuk waktu ini biar kita bisa bertukar pikiran sedikit lah tentang guru penggerak yang ada di sekolah Ibu. Oke baik. Ibu Surya kan salah seorang guru di sekolah ini Bu. Nah, Ibu Surya kan sudah ikut nih program guru penggerak. Program guru penggeraknya sudah berjalan ini jalan 2 bulan. Nah, kita mau lihat, kita mau tahu juga ada nggak perubahan dari Ibu Surya, aksi nyata yang dilakukan oleh Ibu Surya selama mengikuti program guru penggerak ini. Apa saja itu? Oh, sebelum guru penggerak juga dia yang udah bagus ya, apalagi udah guru penggerak. Tentunya realitanya banyak yang perubahan setelah guru penggerak, ya kan? Di sekolah kita ada pembinaan kepada siswa yang bilingual itu yang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dan saya lihat itu aktif banget bersama dengan siswanya, ya. Jadi banyaklah, kemudian juga sosialisasi dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah tentang bagaimana menjadi seorang guru penggerak yang baik dan benar. Itu kita dapatkan dari Ibu Surya selaku guru penggerak dari SMA Negeri 1 Bandar. Itulah aksi nyata ya, aksi Iya, nyata yang sudah nyata. dilakukan Ibu Surya Iya, ya di iya, sekolah benar. ini.
Nah, berarti dengan kata lain, ibu kepala sekolah melihat langsung perubahan ya, melihat langsung perubahan yang dilakukan oleh Ibu Sulia. Nah, ini berarti untuk rekan kerjanya Mas ya, Bu ya. Kalau di dalam proses pembelajarannya, apakah Ibu kepala sekolah pernah melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sulia selama lebih 2 bulan ini lah? Pembelajarannya itu karena memang mereka sering berada di ruang komputer, sering itu saya lihat dan aktif ya. Juga siswanya yang dipanggil ke sekolah untuk tetap muka langsung, mungkin sosialisasi langsung bersama dengan siswa, jadi selalu ada. Ada perubahannya? Itu pasti ada lah. Di samping siswa itu semakin ada apa itu namanya perubahan yang langsung dari siswa, itu dalam kelancaran berbahasa ataupun bidang yang lainnya, memang itu jelas terlihat itu semuanya ya setelah berkontrak. Dan makanya Sulia ini saya sangat apresiasi dan saya calonkan ini menjadi pengganti saya nanti di sini. Nah itu luar biasa ya Bu ya, luar biasa. Di samping dia udah menguasai pula IT ini kan, jadi sangat-sangat calon pemimpin nanti. Calon pemimpin setelah saya pensiun nanti dia menjadi pemimpin di sini. Oke Bu, menurut Ibu nih hal-hal yang perlu ditingkatkan oleh Ibu Sulia pasti masih ada lagi ya kan? Kira-kira apa ya Bu ya? Karena mungkin programnya banyak ya, nanti kita lihat aja seiring berjalannya waktu. Yang pastinya saya tetap mendampingi dia dan saya mensupport dia selaku guru penggerak, dan saya harapkan kalau boleh ada lagi yang dibawa nanti ya sebagai pengikut dia menjadi guru penggerak dari sekolah ini, menggerakkan ya. Dan satu saat mana tahu kita Kabupaten Simalungun menjadi sekolah penggerak, biarlah mereka menjadi apa namanya itu ya, penggerak utama dari setiap sekolah ya, yang juga didampingi sebagai guru penggerak ya kan. Nah tentunya pasti ada saling mendukung, saling mengisi ya kan. Nah jadi kalau saya bangga benar dengan kinerja ibu ini di SMA 1 Bandar, saya bangga. Dan kalau misalnya saya tidak bisa, kalau ada ujung dengan dinas atau apapun itu, selalu saya wakilkan dengan Ibu Sulia. Iya, benar. Betul-betul dimotivasi, didukung lah, di support, pokoknya semua lah. Kalau saya ya bangga, makanya saya berani mengatakan setelah saya nanti dia menjadi pengganti saya. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak dan semoga memang dukungan Ibu tidak berhenti pada saat ini dan bukan hanya pada saat program ini juga, dan kalau bisa sampai seterusnya. Kami begitu ya. Semoga salam sehat untuk Ibu, juga sehat-sehat, panjang umur. Dan untuk bulan berikutnya juga nanti kami akan masih kesini lagi. Ya, siap. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Ya.